Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa li ashabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ajma'in adallahu alam bikasim basyafa'alim ba'udumi bidaraini wa khususan la jami'il mu'assisin nahdlatul ulama wa ya khairul mankalan wa ya syekh masyari wa yuhab asbullah Bahyai bisri sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa bantasaba ilaihim wa khususnya ila jami'il mu'assisin ma'hadil ruboya wa usulihim wa furu'ihim wa bantasaba ilaihim wa khususnya ila jami'il ulama ila amilina. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore teman-teman Aswaja Muda di mana saja berada. Bertemu lagi setiap Senin sore dalam kajian kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Kita lanjutkan materi kita. Masih ini merupakan subbab yang terakhir dari bab etika menyayangi anak. Mana nggih? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin sudah mengajari tata krama dan sopan santun kepada anak, bagaimana cara masuk rumah, bagaimana cara masuk kamar, meminta izin terlebih dahulu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal adabil islamiyati fi hadzal majal. Etika selanjutnya adalah nahyul walidaini anid du'ai ala auladihim. Janganlah sebagai orang tua jangan mendoakan keburukan terhadap anak. Wa hadza amrun qabihun khatirun, karena ini adalah perbuatan yang buruk dan membahayakan bagi anak. Jangan didoakan yang baik, jangan terbiasa mengeluarkan kata-kata buruk. Lek wong Jawa niku nyedakne, ngaten karo anake nyedakne. Jangan terbiasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak, karena bisa jadi itu adalah doa bagi mereka. Dan itu bisa membahayakan atau bisa berakibat buruk kalau kebetulan apa yang diucapkan oleh orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Wa huwa muntasyirun kasiron al-yauma bainana, dan itu ucapan-ucapan yang buruk, doa-doa yang berbahaya bagi anak-anak itu banyak terjadi di antara kita. Banyak terjadi di sekitar kita, dan bahkan mungkin kita atau mungkin saya pernah melakukannya. Wa aksaru ma yakunu dzalika minal ummahat, dan kebanyakan yang melakukan secara tidak sadar ataupun sadar itu kebanyakan adalah ibu-ibu. Kenapa kok begitu? Karena memang setiap hari, setiap saat yang berinteraksi, yang berhubungan langsung dengan anak-anak itu adalah ibu. Yang tahu bagaimana repotnya ngurus anak, yang tahu bagaimana ruwetnya anak-anak, bagaimana rewelnya anak-anak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu adalah ibu-ibu. Sehingga kemungkinan besar terkadang ibu-ibu itu pas hatinya sumpek, pas badannya capek, kemudian lihat pekerjaan rumah belum selesai, terus anaknya rewel. Nah ini bisa jadi satu faktor yang kemudian secara tidak sadar ibu-ibu itu mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada anaknya. Idza ghadibat al-um ala walidiha sobat alaihi laknatuha wa naqamatuha. Ketika ibu-ibu ini sedang keadaan marah kepada anaknya, nah disitulah kemudian si ibu ini mengeluarkan laknatnya, mengeluarkan doa buruknya. Wada'at alaihi bil waili wal halaki wasuburi, dan mendoakan keburukan atau kerusakan kepada anaknya. Wa hadza amalun la yaliqu fil Islam, padahal ini itu tidak
diperbolehkan dalam Islam. Kadang kita itu tidak sadar ya, kadang tidak sadar. Kamu tuh dipanggil dari tadi, nggak dengar-dengar, kok nggak kesini-sini, kamu budek ya. Nah, tidak sadar kita itu bilang begitu. Nah, kalau ini nanti tiba-tiba diijabahi oleh Allah, apakah kita tidak menyesal? Gitu ya. Kamu jadi anak bandel sekali, dibilangin nggak bisa-bisa. Nah, kalau anaknya bandel siapa yang salah? Kan ibunya juga yang bilang kalau anaknya bandel. Nah, ini secara tidak sadar sering sekali keluar dari ibu-ibu karena sedang dalam keadaan emosi. Karena memang ya emosi, karena emosi itu tidak bisa mengontrol apa yang harus dikeluarkan. Kalau misalnya emosinya bisa dikontrol dan bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, mungkin tidak jadi masalah gitu. Misalnya pas marah, kemudian dia bilang, kamu ini loh anak kok baik, kok dibilangin nurut, tak doakan kamu jadi anak soleh. Nah, kalau bisa seperti itu kan bagus, sedang emosi tapi dia tetap keluar kata-kata yang baik. Tapi pada umumnya yang terjadi kalau sedang marah itu yang keluar kata-kata yang buruk. Jadi sebagai ibu harusnya kita bisa mengontrol, sebagai khususnya ibu ya, ayah juga sebagai orang tua kita bisa mengontrol. Kalau memang sekiranya nanti marah itu keluar kata-kata yang buruk, maka diam saja, jangan ngomong apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya yang sangat berperan adalah suami, di mana dukungan suami terhadap istri ini sangat diperlukan. Ketika istri sedang emosinya sedang tinggi, kelihatan capek, kelihatan sumpek, nah harusnya suaminya ini peka, dipeluk lah, dijak ngobrol, dijak guyon, diajak jalan-jalan biar istrinya ini bisa sedikit santai, atau minimal anaknya dihandle. Misalnya, wes ibu leren istirahat dulu, ini anak-anak tak tangani, tak mandikan, tak suapi misalnya. Nah, ini adalah bentuk dukungan terhadap istri, sehingga istri ini tidak merasa dia itu sendirian, tidak merasa kalau dia itu repot sendirian. Dia tahu kalau kalau suaminya itu mendukung, dia tahu kalau suaminya itu sayang. Karena apa? Karena menstabilkan emosi itu sesuatu yang sulit, apalagi dilakukan setiap hari, apalagi dilakukan dalam waktu yang lama. Selalu menstabilkan emosi itu sulit, sehingga perlu mendapatkan dukungan bagi suami ketika istri sudah merasakan lelah, ketika istri sudah sumpek. Nah, niki bantulah istrimu, bantulah ibu-ibu sehingga tidak sampai emosi sehingga mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, niki lek dalam bahasa psikologi ben tetap waras jiwanya, biar jiwanya tetap waras, biar mentalnya itu tetap sehat. Karena kalau mentalnya sehat, pasti ngurus anaknya juga baik. Ngaten. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an misli dzalika du'a fayaqulu. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi juga melarang doa yang buruk. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian berdoa buruk terhadap dirimu sendiri, jangan. Saya mati aja kalau gini, caranya saya mati aja, jangan. Itu putus asa, dosa, tidak baik seperti itu. Jangan berdoa yang buruk untuk dirimu sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anakmu. Wala tad'u ala khadamikum, dan jangan mendoakan keburukan pada khadamikum itu pembantu-pembantumu, orang-orang yang membantu kamu. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan berdoa buruk terhadap hartamu. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajib lakum. Karena kenapa kok tidak boleh? Karena kita tidak tahu. Karena siapa tahu ketika itu ngepasi kita ngomong yang enggak baik,
di saat itu Allah mengijabahi apa yang kita ucapkan. Seandainya itu kemudian terjadi, pasti yang ada adalah penyesalan. Seperti kisahnya Malin Kundang itu, karena ibunya emosi, kemudian berdoa anaknya jadi batu, tapi setelah diijabahi betul-betul ibunya menyesal juga. Kenapa anaknya jadi batu? Kenapa saya harus berdoa seperti itu? Nah, karena kita tidak tahu kapan Allah mengijabahi doa kita, maka senantiasalah untuk berdoa yang baik-baik, khususnya kepada anak-anak kita. Waja'a rajulun ila Abdillah ibnu Mubarak fasyaka ilaihi min ba'di auladihi. Suatu hari ada laki-laki yang datang kepada Abdullah ibnu Mubarak. Kemudian dia mengeluhkan, dia menceritakan, mengeluhkan tentang salah satu anaknya yang sulit diatur misalnya, ini yang nakal kalau begitu, kalau bisa dibilang nakal atau bandel. Dia mengeluhkan salah satu anaknya. Faqala lahu Abdullah, kemudian Abdullah dawuh kepada lelaki itu, hal da'auta alaihi, apakah kamu pernah mendoakan buruk pada anakmu yang itu, mungkin pas emosi atau bagaimana? Qala na'am, iya, saya memang pernah berdoa, pernah mengatakan sesuatu yang buruk pada anak itu. Qala anta afsadatahu. Kemudian dijawab sama Abdullah ibnu Mubarak, lah itu kesalahanmu. Dulu kenapa kamu pernah mengatakan sesuatu yang buruk kepada anak itu? Lah kalau sekarang terjadi benar-benar, yo kamu jangan menyesal, jangan jangan mengeluh karena itu kesalahanmu. Ya sekarang doakanlah yang baik sebagai ganti dari perkataanmu atau doamu yang buruk kemarin. Jadi hati-hati sebagai orang tua, khususnya ibu, hati-hati dalam menjaga emosi kita, dalam menjaga lisan dan hati kita. Jangan sampai kita mengucapkan atau kerentek atau berniat mengatakan di dalam hati tentang sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita. Doakan anak-anak kita dengan sesuatu yang baik. Fattaqullah ibadallah, maka takutlah kepada Allah. Wala tad'u ala auladikum illa bi khairin, janganlah mendoakan anakmu kecuali hanya kebagusan-kebagusan saja. Wa'lamu annallaha yanfa'ukum bihim fi hayatikum kama yanfa'ukum bihim ba'da mamatikum. Ketahuilah bahwa Allah itu menjadikan manfaat ketika hidupmu sama seperti menjadikan manfaat setelah kematianmu. Kalau kita mendidik mereka dengan baik ketika kita hidup, maka nanti setelah kita meninggal, apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak, insya Allah juga akan bermanfaat bagi kita ketika kita sudah mati. Qala Nabi SAW, idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu. Ketika orang itu meninggal, maka semua amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apa saja 3 perkara itu? Shadaqah jariyah, ketika jariyahnya orang itu masih terus berjalan, misalnya dia mendirikan sekolahan, yang sekolahan itu terus berdiri, maka pahalanya dia masih terus mengalir. Kalau sekolahnya tetap berdiri, sekolahnya tetap berjalan, tetap dibuat sekolah, pondoknya tetap berjalan, maka pahala untuk dia terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dia mengajar seseorang, kemudian orang tersebut mengajarkan ke orang lain, mengajarkan ke orang lain, maka terus pahalanya akan mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Awaladin sholihin yad'u lahu, dan satu lagi adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Anak yang mau mendoakan kita ketika kita sudah meninggal adalah anak yang merasa sayang kepada orang tuanya. Maka sayangilah ketika kita masih hidup, sayangilah anak-anak, agar ketika kita meninggal, anak-anak juga tetap sayang kepada kita dengan cara tetap mendoakan kita. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Bab tentang etika menyayangi anak sudah selesai. Ini tadi yang terakhir kesimpulan kita dari yang pertama sampai dari yang pertama sampai nomor 9 ini adalah anak-anak itu merupakan titipan atau amanah dari Allah untuk kita, sehingga kita sebagai orang tua harus selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak, karena kita sadar sepenuhnya bahwa sebagai orang tua kita tidak bisa mendampingi anak terus-menerus. Terkadang kita sakit dan sudah pasti suatu saat umur kita akan habis, kita akan meninggal, sehingga perlu sekali untuk membekali anak-anak dengan iman, ilmu, akhlak, dan tentu doa yang baik agar ketika kita dapat mendampingi ataupun tidak, Allah tetap akan melindungi mereka. Sehingga seperti yang dicita-citakan semua orang tua, anak-anak ini bisa sukses dan bisa selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk selalu membacakan Fatihah setiap selesai sholat 5 waktu. Sebut namanya, bacakan Fatihah, khususkan kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita semua selalu mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita minggu depan, insya Allah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa terus belajar dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.